Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Rona Nur Rahman dari MN20J. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis tentang usaha Studio Langit, yang dimana Studio Langit ini bergerak di bidang jasa dokumentasi yang menggunakan drone. Penelitian ini dilakukan atas dasar meningkatnya perkembangan bisnis jasa dokumentasi terlebih yang menggunakan drone. Di sini saya akan membahas dari berbagai aspek keuangan, pemasaran, dan aspek-aspek lain serta kajian teori. Hal yang melatari ide bisnis ini adalah perkembangan industri 4.0 yang berkembang sangat pesat, terlebih di bidang pesawat tanpa awak yaitu drone. Nah, jika dahulu drone itu digunakan untuk kegiatan perang, hari ini drone ini sudah bisa dipakai untuk masyarakat sipil. Salah satunya adalah untuk kegiatan dokumentasi. Perkembangan teknologi drone ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk menjadi salah satu usaha, yaitu jasa dokumentasi. Nah, jasa dokumentasi di sini banyak sekali ya. Misalkan dokumentasi untuk pernikahan atau dokumentasi yang lain. Nah, kebutuhan jasa dokumentasi menggunakan drone ini juga sangat tinggi. Terlebih yang menggunakan drone itu masih sangat jarang, karena untuk menggunakan teknologi drone ini kita harus mengetahui bagaimana cara mengoperasikannya serta bagaimana aturan-aturan dari pemerintah tentang penggunaan drone, karena drone sendiri tidak bisa sembarangan dipakai oleh semua orang. Misalkan drone itu tidak boleh terbang lebih dari 150 meter ke atas, karena di atas 100 meter itu adalah jalur pesawat, sehingga drone dapat mengganggu lalu lintas pesawat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kajian teori. Menurut Kazmir, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha ini dijalankan. Nah, yang pertama adalah dari aspek legal. Menurut Sulianto mengatakan aspek hukum membahas mengenai ketentuan hukum apa saja yang dipenuhi sebelum menjalankan suatu usaha. Jadi aspek legal di sini adalah kekuatan hukum apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha tersebut. Nah, misalkan suatu usaha itu perlu adanya NPWP, surat izin usaha, terus surat tanda daftar perusahaan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, pasar adalah suatu tempat secara fisik yang secara fisik terlihat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli dan menjual barang. Dalam pemasaran, unsurnya minimal ada 5. Yang pertama adalah produk. Produk itu adalah elemen yang mengacu pada produk yang akan ditawarkan pada pelanggan. Penawaran kita wajib mempertimbangkan manfaat, fungsi, fitur, serta kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah harga. Harga di sini adalah jelas akan menentukan produk itu dijual ke konsumennya dengan harga yang layak atau tidak. Yang selanjutnya adalah place atau tempat. Tempat berbisnis merupakan cerminan kemajuan suatu usaha. Untuk itu, pemilihan tempat bisnis harus dipikirkan agar bisnis dapat berkembang secara pesat. Yang selanjutnya adalah people. People di sini adalah orang-orang. Saat memulai usaha, kita mungkin bisa mengatasi semuanya sendirian. Tetapi sejalan berkembangnya bisnis, kita wajib mempertimbangkan penambahan sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah promotion atau promosi. Promosi ini bertujuan untuk mengontrol aktivitas promosi yang akan diterapkan. Media apa saja yang akan kita butuhkan dan kepada siapa promosi ini akan kita tuju. Yang ketiga adalah aspek ekonomi dan sosial. Menurut Suratman, secara khusus aspek sosial ekonomi kurang mendapat perhatian dan pemerkasa proyek maupun penyusun studi kelayakan bisnis. Namun pada kenyataannya aspek ini menjadi dasar dari aspek-aspek yang lain dan menentukan studi kelayakan bisnis ini. Aspek ekonomi dan sosial ini dimaksudkan agar
ekonomi di sekitar tempat usaha itu menjadi memberikan dampak yang baik kepada masyarakat sekitar. Dari segi aspek sosial, bagaimana caranya usaha itu agar tidak mengganggu aktivitas sosial di tempat sekitar. Yang selanjutnya adalah aspek finansial, di mana aspek finansial ini sangat penting untuk secara keseluruhan sangat penting untuk menunjang jalannya suatu usaha. Nah, menurut Rangkuti, analisa kelayakan aspek keuangan dalam bisnis bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan aliran kas serta sumber dana dan proyeksi keuangan. Baik pemasukan ataupun pengeluaran itu harus dicatat sedetail mungkin. Selanjutnya adalah analisa dampak lingkungan. Menurut Rahmadi, analisa dampak lingkungan atau AMDAL merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ini berdampak negatif terhadap lingkungan atau tidak. Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana dapat menentukan hubungan antara data yang dikumpulkan dan pengamatan berdasarkan perhitungan matematis. Sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber baik terhadap teman, relasi, masyarakat, hingga melakukan penelitian terhadap fenomena yang sedang tren. Dari pemaparan kajian teori tersebut, didapatlah hasil dari kajian tersebut. Yang pertama dari aspek legal. Aspek legal ini, usaha ini bernama Studio Langit yang bergerak pada bidang jasa dokumentasi yang banyak menggunakan drone sebagai alat untuk mengambil gambar. Nah, lokasi kantornya ini berada di Jalan HS Ronggowaluyo nomor 151 Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, dan usahanya ini berbentuk CV yang sudah memiliki izin dengan akta notaris dengan atas nama pemilik Acep Rona Nur Rahman atau saya sendiri dengan modalnya menggunakan modal pribadi senilai Rp399.440.000. Dari hasil kajian aspek pasar, target pasar ini sangatlah luas. Sebetulnya targetnya adalah mencakup seluruh Indonesia. Tetapi dalam hal ini lebih berfokus ke daerah Jabodetabek, sekitar Jabodetabek dengan harapan peluang yang didapatkan adalah mencapai 15% dari potensi pasar yang ada. Nah, strategi yang akan digunakan untuk melakukan promosi ini dilakukan di berbagai platform, misalkan dari Instagram, TikTok, YouTube, Instagram Ads, dan masih banyak lagi. Dalam segi harga, jelas saya akan menggunakan harga yang sangat terjangkau, tetapi tidak menurunkan kualitas dari produk kita sendiri. Kemudian hasil kajian dari aspek ekonomi sosial ini sangat berdampak kepada warga sekitar karena kita akan membutuhkan sumber daya manusia atau tenaga kerja sebanyak sekitar 9 orang, yang dimana kita akan mencoba menyerap sumber daya yang ada di sekitar kantor tersebut. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya hasil kajian dari aspek teknis. Secara teknis penentuan lokasi ini berada di Jalan HS Ronggowaluyo yang dimana lokasi ini sangat berdekatan dengan dua kampus terbesar di Karawang, yaitu Unisika dan UBP. Selain itu ada sekolah setingkat SMP, SMA, kemudian dekat juga dengan pusat perbelanjaan dan kantor-kantor serta beberapa hotel bintang 5. Jadi penentuan lokasi ini menurut saya amat sangat strategis. Sedangkan dari aspek lingkungan, hasil dari analisa dampak lingkungan atau AMDAL yang telah dilakukan terhadap lingkungan fisik maupun makhluk hidup, dinyatakan bahwa Studio Langit tidak mengganggu lingkungan sekitar sehingga jalannya usaha tidak menimbulkan dampak negatif terhadap hal tersebut. Yang selanjutnya adalah hasil kajian dari aspek finansial.
Modal awal yang dibutuhkan adalah sekitar 399.440.000. Kebutuhan investasi awal ini meliputi fasilitas dan juga peralatan yang nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Sumber dana yang dibutuhkan berasal dari pemilik sendiri. Payback period selama 5 tahun telah dihitung dan dinyatakan baik. Hasil hitungan average rate of return didapat angka 60% dan nilai NPV sebesar Rp93.434.464 dengan hitungan profitability index yang dinyatakan baik. Maka secara finansial usaha ini layak dijalankan.